Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai pada abad 13 sampai 16 Masehi berada di Aceh, letaknya di Losomawe, Aceh Utara, pendirian oleh Sultan Malik Al-Saleh. Ciri-ciri penting kerajaan-kerajaan Islam Malaka: menjadi pusat perdagangan internasional Malaka, mata uang dirham emas, ulama terkenal Hamzah Fanshuri, peninggalan makam Sultan Malik Al-Saleh, nisa batu Aceh dengan kaligrafi Arab. Kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam abad 16 sampai 17 Masehi, letaknya Banda Aceh, raja terkenal Sultan Iskandar Muda. Ciri-ciri penting kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara pada abad ke-17, pusat pendidikan Islam, tersohor dalam perdagangan lada, peninggalan yaitu Masjid Baitur Rahman, Kitab dan Bustanus Salaitin. Yang ketiga yaitu Kesultanan Demak abad 15 sampai 16 Masehi, terletak di Jawa Tengah, pendirian Raden Patah. Ciri-ciri paling penting dalam kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yaitu mendukung penyebaran Islam melalui Wali Songo, mengalahkan Majapahit pada akhir masa Hindu dan Buddha, peninggalan Masjid Agung Demak. Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15, seiring dengan runtuhnya Majapahit. Puncak kejayaannya tercapai di bawah Sultan Trenggana, yang berhasil memperluas kekuasaan hingga menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa. Demak menjadi pusat penyebaran Islam terkuat di Jawa, dimotori oleh dakwah para wali songo dan pendirian Masjid Agung Demak. Sayangnya, setelah wafatnya Sultan Trenggana, perang saudara meletus akibat perebutan tahta. Konflik ini akhirnya membawa Jaka Tingkir merebut kekuasaan. Ia kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, yang sekaligus menandai akhir dari Kesultanan Demak, meninggalkan warisan sejarah yang tak ternilai seperti Masjid Agung Demak dan Dampar Kencana. Yang keempat yaitu Kesultanan Mataram Islam abad 17 Masehi, lokasinya di Yogyakarta dan Surakarta. Raja yang terkenal yaitu Sultan Agung. Ciri-ciri penting untuk menyatukan hampir seluruh Jawa, menyerang pos Batavia pada tahun 1928 sampai 1029, mengembangkan budaya Jawa Islam yaitu kalender Jawa dan sendi wayang, peninggalan Keraton Yogyakarta dan Surakarta, kalender Jawa.
yaitu Cirebon abad 15 Masehi, lokasinya Jawa Barat. Tokoh yang paling penting yaitu Sunan Gunung Jati. Ciri-ciri penting dalam pusat dakwah Islam di Jawa Barat: terlibat dalam perdagangan di pesisir utara Jawa, peninggalan keraton Kesepuhan dan keraton Kanoman. Islam berkembang melalui kerajaan-kerajaan pesisir yang menjadi pusat perdagangan. Setiap kerajaan memiliki peran dalam penyebaran Islam dan berkembang budaya Nusantara, yaitu Aceh, Demak, Mataram, Banten, Ternate, dan Goa merupakan kerajaan besar yang paling berpengaruh. Kesultanan Cirebon. Kesultanan ini bukan lahir dari peperangan, tapi dari dakwah dan ajaran Islam. Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi, menjadi sosok pertama yang membangun fondasi Cirebon. Ia memisahkan wilayahnya dari Pajajaran dan membangun Caruban Larang yang kelak menjadi Cirebon. Namun kemajuan Cirebon benar-benar terjadi di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Beliau bukan sekadar raja, beliau adalah seorang wali, seorang ulama yang menyebarkan Islam hingga ke seluruh tanah Sunda. Tapi, kejayaan itu juga tak bertahan selamanya. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, Cirebon mulai retak, keturunan raja berselisih, dan akhirnya kesultanan ini terpecah menjadi tiga: Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kacirebonan. Perpecahan ini melemahkan Cirebon. Tak lagi kuat, tak lagi disegani. Dan ketika Belanda datang, semuanya berakhir. Tahun 1681, penguasa Cirebon menandatangani perjanjian dengan VOC, Menos Belanda. Sejak saat itu, Kesultanan Cirebon bukan lagi kerajaan yang merdeka. Itulah cerita dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.